मानते अरे भाई सादा कहना नो तू बंदे बड़े चंगा तू तो मुकर होना रे हां sebentar wait गिर तो बंदा गया सादे अंदर भी पान के अग्गा सदा जे मर रहे सदेंद्र खाना जी आवाज कर नहीं आओ मरी बकवास करने वो झूठी बात करते हैं या मदीना जी ना करेगा यार लगे भी ना बैठे हो जब हम कोई बात सुबह का टाइम बात करो tahlul चलो ठीक है Subhanallah walhamdulillah alhamdulillah ya Allah alhamdulillah rabbil alamin Allahu akbar 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 Allahu Alhamdulillah ya Allah, sholat subuh di hari ke-7 di depan Ka'bah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih ya. هذا؟ ايوه وين؟ في عندنا طلاب ضايعه. تعال ابراهيم بي. وين ابراهيم بي؟ Terima kasih ya. وينك يا براء؟ سمير تعال. وين براء؟ Buat teman-teman yang menonton YouTube channel Ari Harjo Drum, semoga kalian semua diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, rizki yang melimpah, dan berkah halal, thayyiban. Untuk yang sedang sakit, lekas segera disembuhkan. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi tamu Allah, semoga lekas disegerakan. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam Ari Harjo Drum, Takdes. Wassalamualaikum. Allahu akbar. Astagfirullah ya Rabbi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayalal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. We can't see you. Cepet. Allah. Jadi ya. Kapalnya Mas Rex itu mepet ke Ka'bah. Nyium Ka'bah. Gantian. Allah. Sini. Allah. Masuk. Masuk Ray. Sebelah kanan. Allah. Lagi. Allah. Allah tarmu. Ayo dek. Alhamdulillah. Kedua kalinya aku alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nunduk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Pegang aja, pegang nanti jangan turun, nanti tinggal di bawah. Dikasih aja nanti. Saya mana kalau mata sabar banget. Cepetan. Turun nanti ya. Mas sini mas. Nah, alhamdulillah kita sekeluarga. Masya Allah. Itu bahasa Arab sih. Ustaz. Emang dia ini mah. Mama boleh ke Susahnya di sini. Mama pusing di situ. Sama Raya aja ganti. Gini loh dek, gini loh kak duduknya. Oh iya. Mama pusing kalau ngadep ke situ. Iya. Bang, kereta gantung bang. Kita video ini. Thomas dulu. Sumpah. Ngebut tuh di sini. Ya Allah seru banget. Oh, Ih, menurun dong. awan itu. Ya Allah, astagfirullah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya mak. Astagfirullah. Oh ibu, astagfirullah. Jangan ngeliat ke bawah kalau takut. Bagus banget tapi mama. Tapi nggak ngeliat, pengen lihat. Tapi takut. Iya, bagus banget. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, indahnya. Alhamdulillah, ya Allah. Ini pelan jalannya. Masya Allah. Kakaknya coba. Kita lagi naik kereta gantung. Enggak. Ini Masya kaki mama. Allah. Ya Allah, ngeri banget. Masya Allah. Kita lagi Taif. Ayah, Naik kereta gantung. ayah, Apa bang? capek tuh Mama mas. nggak bisa ini Capek, Thomas. merinding, lemas kaki lemas. Masya Allah. Jangan lihat. Alhamdulillah. Jangan. Pengen lihat. Dia ketawa-ketawa. Raya Aku ketawa. ngeliatin kamera doang. Di kosong. Sini aku videoin. Hei, kamu kenapa ketawa-ketawa aja kamu? Nggak apa-apa. Hah? Coba lihat ke bawah rasanya gimana? Aduh, ntar pusing. Pusing. Jadi berani nggak lihat itu? Berani. Masya Allah. Ini mah di Freeport kayak gini mah. Aku waktu kunjungan ke tambang. Kalau taman mini kan nggak setinggi ini. Oh ya. Ayo. Lagi naik kereta gantung di kota Taif. Iya. Om Raya katanya Halo. Raya. Nah, Iya. Abang. Oh my god. Dadah. Iya, Obus berani lo hebat. Oh panjang ya? Wih. Turunan oh, dong. oh, Masya oh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Udah dimatiin? Udah. Ya udah lah. Ayah. Sini deh, sini deh. Mulai budak kuping. Sini deh. Sama. Sama. Enggak mau. Iya. Oh, merentang ya. Sini deh. Enggak. Enggak mau. Sekian dan terima kasih. Sini, Mas Arya ngesut. Masya Allah. Tabarakallah. Oh panjang. Kakak, abang. Lagi naik apa abang? Naik Thomas. Kereta gantung. Kereta gantung. Kita lagi naik kereta gantung ini. Aduh, pemandangannya indah ya. Masya Allah. Penasaran, Nak. Indah banget. Sumpah ini indah banget, subhanallah. Wow. Halo. Naik kereta gantung, guys. Pegangin. Wow. Kakak pegangin nggak? Ayah mau ngomong. Ya, buat teman-teman yang nonton Ari Harjo Drum YouTube channel, tema atau episode kali ini Ari Harjo Drum goes to Mekah. Akhirnya sampai di perjalanan di Taif. Di
Taif ini ada sejarahnya juga, sama seperti kota-kota yang pernah kita sampaikan. Jadi Taif ini dulu pernah Nabi Muhammad juga tinggal di kota Taif. Dan tidak mulus perjalanan Nabi Muhammad di kota Taif karena masyarakatnya ternyata tidak welcome sama Nabi Muhammad saat Nabi membangun 2 masjid di Taif ini. Bahkan Nabi Muhammad bisa dibilang paling berdarah-darah tuh di kota ini untuk menyebarkan agama Islam. Bisa kita lihat ini kenapa kereta gantungnya di sini, karena ya ini adalah tapak tilasnya Nabi Muhammad di sini nih. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini tidak kayak di kota-kota lain. Bahkan gue sendiri, gue pernah di Freeport itu juga untuk menuju Graceburg dari Tembagapura itu naik kereta gantung, tapi paling hanya sekitar 15 menit lah. Kalau ini panjang, bisa dibilang terpanjang ya, karena 45 menit loh kita durasinya. Kalau kita naik kereta Wus dari Halim udah nyampe Bandung. Masya Allah. Wow. Anginnya kenceng banget. Suaranya. Kupingnya budek ya? Ayah. Ayah lagi. Oke Joser, sampai jumpa di hari ke-8 besok. Salam Ari Harjo Drum, Takdas. Assalamualaikum. Ucil besok kalau ini ayam bakar. Untuk ujung Zat. Ujung. Masya Allah, lagi makan apa ndak? Nasi kulit. Yang kurang masih ada ya? Ayam bakar. Sama sambal. Kakinya yang sakit. Gimana Raya rasanya? Enak guys, mantap guys. Nasi kepuli. Kakak suka? Ya. Itu siapa? SpongeBob Anto. Kok matanya begitu? Masya Allah. Nikmat mana yang kau dustakan? Kok ada belakang? Enzo, yes, sudah sampai. Ya, katanya. Oke. Nggak mau deh. Dadah dong, dadah. Weh. Odong-odong Arab, odong-odong Arab. Weh. Umat Ibrahim diutus di kota Babilonia. Kota ini sekarang disebut dengan negara Irak. Pada saat itu masyarakat Babilonia menyembah dengan berbagai macam sesembahan, menyembah patung, berhala dengan matahari, bulan, bintang. Nabi Ibrahim
mereka membakar Nabiullah Ibrahim, tetapi Allah perintahkan api yang digunakan untuk membakar Nabiullah Ibrahim untuk menjadi dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah selamatkan dan Allah perintahkan beliau bersama keluarganya hijrah. Sesampainya di kota Mekah, memerintahkan beliau untuk membersihkan kota Mekah dan mengangkat kembali fondasi Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah pada masa Nabiullah Ibrahim dibangun dengan ketinggian 4 meter, panjangnya 16 meter, lebarnya 11 meter. Dulu tidak ada atapnya, pintunya 2. Setelah sempurna dibangun, barulah Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzim bin-nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itulah titik awal disyariatkannya haji dan umrah jemaah sekalian. Baik, selanjutnya kita akan saksikan kisah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Yang perempuan tetap di depannya, tidak usah kemana-mana, silakan laki-laki bisa pindah ke kursi yang tadi. يعانون من ظلم فرعون واستكباره. وكانت المفاجأة أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وبلغ 40 سنة أوحى الله تعالى إليه وكلفه بدعوة فرعون إلى الدين الحق وترك الكفر والظلم، وأرسل معه أخاه هارون عليه السلام نبيا. لكن فرعون وقومه قابلوا الدعوة إلى التوحيد بالسخرية والاتهامات الكاذبة. ولمزيد من العصيان استقر رأي فرعون وقومه على إقامة التحدي بين السحرة وبين موسى، فجمعوا كل قوتهم وسحروا أعين الناس وأثاروا الرهبة في قلوبهم. لكن صاحب الوحي كان حقا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عندها أدرك السحرة والناس قدرة الله التي هي فوق السحر والبشر، فآمن السحرة وكثير من الناس. لكن فرعون لم يطق الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام، فكذبه وأراد هلاكه. فأغرق الله فرعون وقومه في البحر، ونجى موسى وقومه. وأوحى الله إلى نبيه موسى كتابا هو التوراة فيه فرقان وذكر وموعظة وتفصيل لكل شيء. ومع مرور الزمن حاف بعض الأتباع عن الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام وحرفوا التوراة، وأرسل إلى بني إسرائيل بعده عدد من الأنبياء يقومون عليهم بوحي الله، حتى ورث عيسى عليه السلام. كان ميلاد عيسى عليه السلام آية تفوق تصور البشر. خلقه الله تعالى بكلمة واحدة كن، فكان كلمة الله ليكون رحمة للناس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام بوحي من عنده هو الإنجيل مصدقا لكتاب موسى عليه السلام وفيه هدى ونور. فدعا بني إسرائيل لكن أكثرهم كذبوه وآذوه، وأما الذين آمنوا به فأصبحوا أصابع. ومع مرور الزمن انحرفوا عن الدين الذي أوحاه الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، واتخذ أكثرهم مع الله إلها آخر وحفظوا نصوص الوحي.
وعدتك قواك من الشرك والجهل والعدوان وتطلعت إلى نبي ووحي وحيا به العالم فمن النبي الظالم وما الوحي الجديد. Jemaah sekalian, Nabi Musa jemaah sekalian diutus di kota Mesir untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Jemaah sekalian, jadi pada masa Fir'aun ini berkuasa, jemaah sekalian saat itu bermimpi bahwa nanti kekuasaan Fir'aun akan dibinasakan oleh keturunan Bani Israel yang saat itu menjadi budak daripada Fir'aun, daripada kerajaan Fir'aun jemaah sekalian, bandar Mesir saat itu. Maka Fir'aun ini membunuh semua orang, anak-anak kecil yang lahir di Bani Israel itu dibunuh, khususnya laki-laki jemaah sekalian. Tetapi lihatlah bagaimana makar Allah, tipu daya Allah maha dahsyat jemaah. Malah Nabi Musa ini dirawat oleh Fir'aun. Setelah tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yaitu berupa Taurat jemaah. Mendakwahi Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak mau beriman. Karena Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan jemaah sekalian. Maka Fir'aun ingin membinasakan Nabi Musa beserta pengikutnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat skenario yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya dan selamat Nabi Musa beserta pengikutnya, padahal lewat jalan yang sama jemaah sekalian. Maka Fir'aun ini jemaah sekalian ketika mau tenggelam, nafasnya ada di kerongkongan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhannya Bani Israel, tetapi sudah tidak berguna lagi. Ini digambarkan dalam Al-Quran, diabadikan. Dan sampai saat ini jemaah sekalian, jasad Fir'aun ini masih ada. Dan Allah jaga, janji akan dijaga sampai yaumul akhir. Masih ada sampai detik ini, masih ada. Sekarang sudah ketahuan di Mesir itu, ini Fir'aun pada masa Nabi Musa jemaah sekalian. Setelah Nabi Musa meninggal, Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa nabi dan rasul kepada Bani Israel, sampai akhirnya Allah utus nabi dan rasul yang paling akhir dari keturunan Bani Israel, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini jemaah diciptakan sebagaimana Nabi Adam diciptakan. Demikian nada yang disampaikan dalam ayat Al-Quran jemaah. Jadi dengan kalimat kun jadilah, maka jadi tanpa proses yang benar. Dan seperti itu pula Nabi Adam dulu diciptakan. Begitu disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Imran jemaah sekalian disampaikan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Nabi Isa berupa Al-Injil. Orang yang beriman kepada Nabi Isa disebut dengan An-Nasara. Setelah diangkatnya Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasul lagi selama 600 tahun lamanya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul yang paling akhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini satu-satunya nabi dan rasul yang diutus kepada segenap umat manusia seluruhnya. Sebelum itu jemaah sekalian, sebelum itu nabi-nabi itu diutus kepada golongan tertentu. Misalnya golongan Madura nih. Ada nabi dari utusan orang Madura, Bani Israel, diutus nabi kepada Bani Israel ini saja, jemaah sekalian. Tetapi Nabi Muhammad ini diutus kepada segenap umat manusia, lintas generasi, lintas waktu sampai yaumul akhir. Nabinya hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti apa jemaah sekalian dramatisasi turunnya wahyu pertama kepada baginda Nabi? Yang pertama kali diturunkan di Gua Hira, di tempat kita sekarang ini, tepat di bawah kaki gunung Jabal Nur atau Gunung Hira jemaah sekalian. Nah, kita akan saksikan dramatisasinya turunan wahyu pertama di ruangan kedua, ini ruangan yang utama jemaah sekalian. Tetapi sekarang masih penuh sebab tadi ada kegangguan ya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Baik. Gitu. Kayak mau foto sini. Ya alhamdulillah, ini tadi kita sudah menonton kisah dari pertama apa tadi? Nabi Adam. Dari Nabi Adam, Nabi pertama yang diturunkan ya. Sampai Nabi Muhammad nanti terakhir. Ini tadi terakhir, yang paling terakhir kita lihat tadi Nabi Isa. Nanti paling terakhir lagi. Nanti paling terakhir ada Nabi Muhammad. Nabi kita, Nabi yang tadi Ustaz tadi sebutkan, Nabinya seluruh umat. Iya. Jadi nanti ikutin. Ayo masuk duluan. Si botak ini di situ. Botak kecil. Ayah. Ada
Ada jin. في الأوطان ثارات الجاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يئنون تحت وطأة طبقية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وأد بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم لهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. لكن شقيا أغاضه ذلك المعلم الشامخ. يأتي أبرهة مليئا بالغضب محاطا بالجنود والأفيال، يسابق نهيمها في السماء تبينها على الأرض. وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال، وتفر أصواتها إلى السماء تدعو: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبه ومحالهم عدوا بحالك، إن كنت تاركه وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركهم، فكبير الفيلة يستعصي على القيام، يوجهونه للبيت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيعدو عدوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشلاء، وتنزل قريش من الجبال كأنما ولدت من جديد. كتب السماء تخبر إنه نبي، رسل الله تبشر، الأحبار والرهبان يبشرون، ورؤى المنام بشرت. ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد. ولد وكبر وتزوج، انتزع من أفواه الناس وقلوبهم شهادات الثناء فلقبوه بالصادق الأمين.
يبلغ 40 سنة، ويشتد معها كرهه لما عليه قومه من الشرك والمظالم. يمكث قرابة 6 أشهر، تأتيه الرؤى فيرى مصداقها مثل الصبح. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بربه متفكرا، فانتقى جبلا أعلاه غار مطل على مكة يتعبد الله فيه. وفي يوم الاثنين أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون الصامت الناطق بلا إله إلا الله. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط. رأى من يسد عليه باب الغار. نهض فزعا، وفجأة فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعيه ليطوقه بهما ويضمه بقوة، ثم يتركه ويقول: اقرأ. وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فيجيب: ما أنا بقارئ، فيأخذه مرة أخرى فيضمه بقوة ثم يتركه. اقرأ. يجيب: ما أنا بقارئ، فيضمه بقوة ثم يتركه ليقرأ عليه أحرفا من نور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Enggak. Masuk. Gantian foto. Ini adalah Gua Hiro KW2. Satunya di sebelah. Oh bos, ayo foto nak Gua Hiro nak masuk. Foto. Dan kita yang mau masuk ke Gua Hiro. Setelah disampaikan bahwa malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk, jadi sangat besar sekali, jemaah sekalian. Yang sebelumnya Rasulullah belum pernah melihat malaikat. Saat itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Sebagai manusia, jemaah sekalian, beliau ketakutan. Saat itu pulang ke rumah minta diselimuti dan menyampaikan kekhawatiran dirinya akan peristiwa ini. Maka Ibunda Khadijah menenangkan baginda Nabi dengan kalimat ini: Absyir fawallahi la yukhzikallahu abadan. Tenanglah wahai suamiku, demi Allah engkau tidak akan dihinakan selama-lamanya, sebab engkau memiliki moral yang baik, menyambung tali silaturahmi, berkata dengan perkataan yang jujur, membela yang lemah, menghormati tamu, dan membela yang benar. Ibunda Khadijah merupakan orang yang paling pertama menyatakan keislamannya. Keturunan Ibunda Khadijah nasabnya juga bersambung dengan Rasulullah pada kakeknya yang kelima, yaitu Qusay bin Kilab, dan beliau adalah ibu dari semua anak baginda Nabi kecuali Ibrahim. Ibunda Khadijah, jemaah sekalian, disampaikan dalam satu hadis bahwa kata Rasulullah SAW, ketika beliau berada di satu ruangan, malaikat Jibril datang dan menyampaikan, ya Rasulullah, ini ada Khadijah di depan pintu
dan beliau membawa nampan berisi makanan dan minuman untukmu. Apabila ia datang kepadamu menghinakan makanan itu, faqra alaihissalam min rabbiha, sampaikan salam dari Tuhannya dan sampaikan pula salam dariku, serta berikan kabar gembira kepadanya agar dibangunkan istana di surganya Allah yang terbuat dari mutiara dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Amati jamaah sekalian, amalan Ibunda Khadijah apa? Membawa nampan berisi makanan dan minuman untuk suaminya. Balasannya apa jamaah sekalian? Mendapat jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Mendapat doa keselamatan dari malaikat yang beri mulia, malaikat Jibril. Mendapat kabar gembira dibangunkan istana di surganya Allah yang terbuat dari mutiara. Jemaah sekalian, apa yang membedakan dengan nampan ibu-ibu sekalian? Yang membedakan mindsetnya, niatnya. Ibunda Khadijah pernah menyampaikan dalam satu kesempatan, saya tidak pernah berpikir untuk bersenang-senang dengan Muhammad. Yang selalu saya pikirkan bagaimana menyenangkan Muhammad. Jadi mindsetnya mengusahakan kesenangan, kebahagiaan suaminya, bukan mencari kebahagiaan dirinya. Dan itulah yang menentuk arsy Allah hingga Allah menjamin keselamatannya. Rasulullah menegaskan atau menguatkan dalam hadis yang lain, dalam sabdanya Rasulullah berkata, silakan wanita masuk surga dari pintu mana saja. Jadi surga itu ada banyak pintu. Nah, wanita yang memiliki 4 syarat ini, jemaah sekalian, bebas masuk surga dari pintu mana saja. Ini hadisnya sahih jemaah sekalian, jadi benar ini. Yang pertama, syarat pertama, wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, wanita yang menjaga puasa wajibnya. Yang ketiga, wanita yang menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir, wanita yang paling berbakti kepada suaminya masuk surga dari pintu mana saja. Baik, jemaah sekalian, inilah keistimewaan daripada Ibunda Khadijah, dan ini dalil-dalil bisa dipegang oleh perempuan ya. Yang ini jangan dipegang oleh laki-laki jemaah. Dalil ini jangan dipegang oleh laki-laki. Yang laki-laki dalilnya apa? Khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya wanita laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini dalil bagi laki-laki ya. Baik jemaah sekalian, selanjutnya kita akan lihat mushaf Al-Quran. Dipersilakan jemaah.